di SDN Juran 2 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Beliau telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada panjenengan semua karena pada pagi hari, pada siang hari ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu menyampaikan budaya positif di sekolah yang tercantum dalam modul 1.4. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Juran 2. Ya Bapak Ibu, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Juran 2 kepada Bapak Warno. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati khususnya Bu Sulistiana SPG, calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang kami hormati Bapak dan Guru SDN Juran 2. Yang pertama-tama marilah kita bacakan pujian dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang berbarokah di siang hari ini. Kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4 ini dalam acara seminar penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Juran 2 ini yang nanti akan disampaikan Bu Sulistiana, calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Mulai dari awal, mulai dari yang pertama dari Zoom Deminte, kedua lokal karya, yang ketiga pendampingan, yang keempat ini adalah seminar penerapan budaya positif yang dilaksanakan di SDN Juran ini, yang diikuti oleh semua bapak dan ibu guru SDN Juran ini. Alhamdulillah, nanti untuk seminar yang dilaksanakan Bu Sulistiana ini dalam tema seminar penerapan budaya positif di sekolah ini, mohon nanti diikuti oleh bapak dan ibu guru SDN Juran 2 mulai dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan ulang dulu sebelum pelaksanaan selesai untuk seminarnya Bulis calon guru penggerak angkatan yang ke-9 ini. Terima kasih untuk Bu Sulistiana. Acara yang ketiga yaitu kita memasuki acara inti. Acara inti yaitu seminar penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah dengan tujuan yang pertama yaitu memahami kontrol
mencoba menerangkan tentang budaya positif. Budaya positif itu yaitu kebiasaan yang dilakukan untuk menjadi kebiasaan anak-anak. Contohnya salam setiap pagi kepada Bapak Ibu guru, terus sholat duha. Ya, sementara itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sekali. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama mungkin di sekolah. Next. Bapak Ibu, apakah budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah? Penting apa tidak, Bapak? Ya, budaya positif sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena dengan menerapkan budaya positif, maka kita memberikan motivasi kepada anak didik kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai budi pekerti yang baik. Budaya positif ini sudah dilakukan di sekolah kita. Contohnya kebiasaan anak sholat duha setiap pagi, kemudian salim pada waktu mau masuk kelas dan pulang sekolah. Bapak Ibu, cara kita menumbuhkan budaya positif yang pertama kali kita awali dengan adanya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah. Yang pertama kita menerapkan keyakinan pada kelas kita. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini bisa kita lakukan mungkin yang pertama antar kelas. Kemudian yang ketiga masuk ke dalam lingkungan positif. Lingkungan positif ini bisa tidak hanya 2 kelas, mungkin 1 sekolah. Kemudian baru terbentuk menjadi sebuah budaya positif. Ilusi kontrol bahwa guru itu mempunyai ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya, Pak Tidak, Bapak? Ya, Bu. Ya, kita memang bisa mengontrol murid, tapi sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran kita harus berpusat pada murid. Kalau kita memberi kritik pada anak yang bersalah, biasanya kita menyalahkan dia, maka dia akan merasa apa? Takut. Takut, malu, akhirnya anak besok tidak masuk sekolah. Apakah itu disebut menguatkan karakter? Ya. Tidak. Misalnya kita menyukai warna pink, apakah kita bisa memaksakan orang lain mempunyai kesamaan warna dengan kita? Ya. Tidak. Maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa? Dunia. Maksudnya di sini bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda dan kita harus menghargai dan menghormati pandangan mereka. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus
itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi karena anak apa? Karena dia yang mencolati meja, dia tidak merasakan hukuman secara fisik. Dia hanya bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan dengan apa? Menghapus meja, membersihkan meja yang dia coret-coret. Oleh penghargaan, maksudnya di sini kita tidak menghukum anak, tapi efek dari penghargaan yang kita berikan kepada anak. Penghargaan itu bisa saja bersifat negatif. Contohnya, anak akan melakukan sesuatu kalau kita iming-imingi sebuah hadiah. Jadi anak itu tidak akan apa? Menanamkan apa yang dia kerjakan, dan dia tidak akan memikirkan saya bisa melakukan ini apakah berguna untuk selanjutnya, berguna untuk orang lain. Tidak, dia tidak akan memikirkan hal sampai situ karena dia hanya memikirkan hadiah yang akan kita terima. Penghargaan merusak hubungan. Ya apa tidak? Ada yang seperti itu. Contohnya, anak dia itu tidak akan memikirkan temannya, walaupun dia yang salah, tapi tetap temannya yang disalahkan karena dia dengan dia tidak mengakui kesalahannya, maka dia akan mendapat apa? Penghargaan, tapi tidak berupa benda, tapi berupa pujian dari orang lain. Kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita tidak menyudutkan murid bahwa dia itu benar-benar salah, tapi kita menciptakan kondisi bagaimana anak bisa apa? Memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, dia laksanakan. Kondisi yang tidak nyaman, dia ngomongin Bapak Ibu. Kalau anak kita beri hukuman, maka dia merasa dia tidak nyaman di kelas karena nanti saya akan dihukum oleh ibu guru, dan dia merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Sedangkan konsekuensi mungkin ya tidak nyaman, tapi tidak jangka waktu yang lama. Seperti tadi yang saya contohkan, dia hanya mengganti kedatangan terlambat dia dengan mengurangi waktu istirahat. Dua, dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu cinta
penjelasan kondisi keadaan yang nyaman. 4. Kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya tidak bebas maunya sendiri, tidak. Dan tapi kebebasan dalam menerima pelajaran, tapi masih dalam kesepakatan kelas yang kita sepakati sama-sama. Jangan hidup bahwa kita semua, terutama anak didik kita, membutuhkan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk posisi kontrol. Bapak Ibu, ya ini pasti adalah salah satu yang kita lakukan. Yang pertama, dalam posisi penghukum. Penghukum di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa kita menghukum anak secara fisik dan verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seperti tadi yang saya katakan, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya. Awas. Awas itu memang tidak menyakiti secara fisik, tapi dia anak membuat anak takut karena secara verbal. Biasanya pada posisi ini Bapak Ibu mungkin guru menggunakan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut mungkin anak akan iya aku makin merasa dia melakukan kesalahan. Biasanya Bapak Ibu guru bisa menggunakan kata seperti ini. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu bertengkar setiap hari, bagaimana perasaan kamu? Mungkin dengan kelembutan suara kita yang lebih lembut, anak itu akan timbul bahwa dia itu salah melakukan hal itu setiap hari. Dalam posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun guru harus mengontrol. Kita bisa, boleh kita sebagai murid dengan teman kita boleh, tetapi kita harus tetap mengontrol tindakan murid kita. Itu masih dalam tahap sopan apa tidak. Kalau sudah tidak sopan, maka kita harus mengarahkan. Di sini mengawasi. Kita biasanya mengajar di kelas, tapi kita selalu mengawasi murid kita. Dalam kita menyampaikan pembelajaran, murid kita itu memperhatikan apa tidak. Ya, apa tidak Bapak Ibu? Ya. Meskipun kita menjelaskan, menerangkan, tapi kita selalu mengawasi murid kita. Yang memperhatikan itu yang mana? Yang tidak memperhatikan itu yang mana? Kita semua tahu. Kemudian posisi sebagai manajer. Posisi dalam manajer ini guru bersama murid
atur. Jadi dalam suatu pembelajaran dalam satu kelas itu bahwa kita yakini kita adalah sama, baik itu guru maupun siswa. Jika kita sudah meyakini itu, maka itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Dalam arti kata misalnya kita menjaga kebersihan dalam satu kelas. Kalau peraturan itu didefinisikan yang melaksanakan hanya siswanya. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, itu semua yang menghuni dalam satu kelas itu bahwa yakin kita harus menjaga kebersihan. Gitu. Ya, betul sekali Bapak. Bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama, yang melakukan kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua karena Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semua. Yang pertama bertukar pendapat tentang peraturan-peraturan yang akan kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid itu kalau di dalam kelas. Walaupun sudah kita sepakati, itu tidak ada yang merasa tersakiti.
Jadi di sini saya malah mendapatkan ilmu